Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur Waalaikumsalam. marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana atas rahmat, karunia, dan hidayahnya kita dapat melaksanakan perkuliahan pada siang hari ini. Salawat beriringan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan hantaran kata Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, yang terhormat dosen pengampu kita yaitu Ibu Rahma Evita Putri MPD, selaku dosen pengampu pada mata kuliah kelistrik magnetan. Dan selanjutnya teman-teman yang telah berkesempatan untuk mengikuti perkuliahan hari ini. Baik, sebelum kami menyampaikan hasil diskusi pada materi kami, izinkan kami dari kelompok 4 untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Baik, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama yaitu Ade Sinta dengan NIM 21231034. Selanjutnya ada Teva Putri Sokrates dengan NIM 21231038. Dan saya sendiri Nola Afriani dengan NIM 21231018. Dan yang terakhir ada Dila Febrina dengan NIM 21231054. 1056. Baik, pada materi kali ini kami membagi submateri atau pokok materi itu atas dua. Yang pertama yaitu daya total mobil listrik dan perbandingan dengan mobil bensin. Dan yang kedua ada fenomena burung beristirahat pada kabel listrik. Selanjutnya, baik, materi yang pertama itu daya total mobil listrik dan perbandingan dengan mobil bensin. Sebelum itu kita harus mengetahui itu apa daya listrik. Selanjutnya, aja. Nah, daya listrik atau yang dikenal juga dengan electrical power merupakan jumlah energi yang diserap ataupun yang dihasilkan dalam suatu rangkaian. Sumber energi tegangan listrik dan arus akan menghasilkan daya listrik pada suatu rangkaian sederhana. Sedangkan beban yang terhubung dengan rangkaian akan menyerap daya listrik tersebut, di mana rumus daya listrik sendiri yaitu P sama dengan F kali I, di mana P merupakan daya listrik dengan lambang W atau watt, dan P merupakan beda potensial yang dilambangkan dengan F atau volt, dan I merupakan arus listrik yang dilambangkan oleh A atau ampere. Untuk materi selanjutnya mengenai daya total mobil bensin yang akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Sinta. Kepada Sinta dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai daya total mobil bensin. Daya total mobil bensin yang mana bahan bakarnya diubah menjadi energi panas melalui pembakaran di dalam mesin. Energi panas ini kemudian digunakan untuk menghasilkan gerakan piston di dalam silinder mesin melalui mekanisme pembakaran. Gerakan piston kemudian ditransfer ke poros engkol dan kemudian ke roda mobil melalui transmisi dan diferensial. Namun, dalam proses ini, sebagian besar energi yang dihasilkan oleh pembakaran bahan bakar hilang dalam bentuk panas dan bunyi yang dihasilkan oleh mesin. Dan hanya sebagian kecil energi yang diubah menjadi energi mekanik yang digunakan untuk menggerakkan mobil. Selain itu, Kakak presentasi dulu kak. Transmisi diferensial dalam mobil juga mengalami kerugian energi karena adanya gesekan antara bagian-bagian mesin yang bergerak. 0101 Melasari.
Lanjut, Ca. Ca, lanjut, Ca. Mulai, Ca. Motor listrik adalah alat yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik, yang kemudian energi mekanik tersebut dapat digunakan sebagai sumber tenaga penggerak. Secara umum, proses perubahan energi listrik menjadi mekanik dikarenakan adanya arus listrik yang menciptakan keelektromagnetan, di mana dengan kawat yang dialiri arus akan menghasilkan lingkaran atau loop jika kawat tersebut dibengkokkan, sehingga dapat menghasilkan tenaga putar untuk memutar kumparan. Sekian penjelasan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih penyampaian materi dari Sinta. Untuk materi selanjutnya mengenai perbandingan mobil bensin dengan mobil listrik yang akan disampaikan oleh Teva. Kepada Teva, dipersilakan. Terima kasih moderator. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang perbandingan mobil bensin dengan mobil listrik. Efisiensi daya total mobil bensin lebih rendah daripada mobil listrik, sehingga jumlah energi yang dibutuhkan lebih sedikit. Dalam mobil bensin, sekitar 70% energi yang dihasilkan oleh bahan bakar diubah menjadi panas dan hilang dalam bentuk buangan gas buang dan pendingin mesin. Sedangkan hanya sekitar 30% energi yang dihasilkan yang dapat digunakan untuk menggerakkan mobil. Perbandingan daya total antara mobil listrik dan mobil bensin juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti ukuran dan berat mobil, efisiensi transmisi, dan kondisi jalan. Selain jalan total mobil listrik juga bergantung pada kapasitas baterai dan kemampuan pengisian daya, batasi jarak tempuh dan waktu pengisian. Sekian yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih penyampaian materi dari Teva. Untuk materi yang kedua yaitu mengenai fenomena burung beristirahat pada kabel listrik. Untuk materi ini yang akan disampaikan oleh Dila. Kepada Dila dipersilakan. Baik, diulangi kepada Dila, dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan alasan burung tidak tersentrum di tiang kabel listrik. Yang pertama yaitu burung tidak akan tersentrum kalau bertengger di satu kabel listrik karena di dalam satu kabel listrik tidak ada perbedaan tegangan listrik. Seperti yang sering kita lihat di sekitar rumah, burung hanya hinggap di satu kabel listrik dan berbeda kasusnya bila burung menyentuh dua kabel listrik sekaligus, dia pasti akan tersengat listrik, terbakar, terpanggang, dan akhirnya mati. Yang kedua yaitu burung tidak akan tersentrum karena tidak bersentuhan dengan tanah. Listrik akan mengalir dari tegangan tinggi ke tegangan yang rendah, seperti air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Tanah memiliki tegangan yang rendah, maka dari itu listrik selalu mengalir dari sumber tegangan. Burung sebenarnya termasuk konduktor listrik, tapi karena burung tidak bersentuhan dengan tanah, maka tubuhnya tidak dialiri listrik. Oleh karena itu, hal ini juga dijadikan alasan mengapa PLN memasang kabel listrik yang sangat tinggi. Kemudian alasan yang ketiga yaitu
burung termasuk konduktor yang lemah. Listrik mengalir melalui konduktor seperti besi, tembaga, hingga air. Di antara ketiga bahan tersebut, yang paling mudah dialiri listrik adalah tembaga. Oleh karena itu, kabel listrik di tiang PLN menggunakan bahan tembaga agar aliran listrik lancar. Di sisi lain, burung yang juga termasuk konduktor, tapi tidak sebaik tembaga. Jadi, listrik lebih memilih mengalir di kabel berbahan tembaga yang notabene memiliki kualitas konduktor yang baik ketimbang mengalir di kaki burung. Jadi, dapat disimpulkan, burung tidak akan tersengat listrik jika hanya menyentuh satu kabel pada saat hinggap di kabel listrik yang bertegangan tinggi sekalipun, karena dalam suatu kabel tidak ada perbedaan tegangan listrik. Kemudian, burung juga tidak menyentuh tanah sehingga burung tidak akan tersengat listrik. Sekian penyampaian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih penyampaian materi dari Dila. Dengan penyampaian materi dari Dila tadi, maka hasil diskusi kami pun berakhir. Untuk itu, kami akan membuka 3 sesi. Yang pertama yaitu sesi kritik dan saran, yang kedua penambahan materi, dan yang terakhir tanya jawab. Untuk sesi pertama, apakah ada dari teman-teman yang memiliki kritik dan saran kepada kelompok kami? Jika ada, boleh raise hand atau langsung open mic. Baik, sepertinya tidak ada. Untuk itu kita lanjut ke sesi yang kedua, yaitu penambahan materi. Untuk teman-teman yang memiliki tambahan materi kepada kelompok kami, dipersilahkan. Baik, tidak ada. Untuk sesi yang terakhir, yaitu sesi tanya jawab, kami akan membuka 2 sesi. Untuk sesi yang pertama, kami akan menampung 3 pertanyaan. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, boleh raise hand. Diulangi sekali lagi, kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk raise hand atau open mic-nya langsung. Baik, kepada Aulia Dewi dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Dewi dengan NIM 21231050. Izin bertanya kepada kelompok penyaji. Yang mana pertanyaannya yaitu apa dampak penggunaan mobil listrik bagi lingkungan? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dewi atas pertanyaannya. Untuk itu kami minta tolong untuk mengetikkan pertanyaan Dewi di kolom chat. Untuk selanjutnya dipersilahkan kepada Intan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Intan Dwi Cahyani dengan NIM 21231010. Izin bertanya. Pertanyaan saya adalah, apakah ada pengaruh suhu lingkungan terhadap performa dari mobil listrik ini? Dan kalau ada, bagaimana cara mengatasinya? Sekian pertanyaan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Intan. Mohon diketikkan pertanyaannya di kolom chat. Untuk selanjutnya dipersilahkan kepada Yola untuk menyampaikan pertanyaannya.
Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Yola Puspitasari, NIM 21231042. Di sini saya bertanya berdasarkan PPT kelompok penyaji tentang daya total mobil listrik, mengapa kawat yang dibengkokkan dapat menghasilkan tenaga putar untuk memutar kumparan? Dan apa saja faktor yang dapat mempengaruhi efisiensi perubahan energi listrik menjadi energi mekanik pada mobil listrik? Sekian dari Terima kasih kembali kepada Yola. Untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan yang belum terpanggil, akan kami bukakan kepada sesi kedua. Untuk itu, kami mohon sedikit waktu untuk mendiskusikan jawaban dari pertanyaan yang teman-teman ajukan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Untuk itu kami akan menjawab pertanyaan yang teman-teman ajukan. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu pertanyaan dari Aulia Dewi yang akan dijawab atau disampaikan oleh Sinta. Kepada Sinta dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Aulia Dewi. Dan pertanyaannya yaitu, apa dampak penggunaan mobil listrik bagi lingkungan? Penggunaan mobil listrik memiliki dampak positif terhadap lingkungan jika dibandingkan dengan mobil konvensional yang menggunakan bahan bakar fosil. Beberapa dampak positif tersebut antara lain, yang pertama, mengurangi emisi gas rumah kaca. Mobil listrik tidak menghasilkan emisi gas buang dari knalpot sehingga dapat mengurangi emisi gas rumah kaca yang menyebabkan perubahan iklim. Yang kedua yaitu mengurangi polusi udara. Mobil listrik tidak menghasilkan emisi polutan seperti partikulat nitrogen oksida dan sulfur dioksida yang dapat merusak kualitas udara. Yang ketiga yaitu mengurangi kebisingan. Mobil listrik memiliki mesin yang lebih tenang dibandingkan dengan mobil konvensional yang menggunakan mesin pembakaran dalam, sehingga dapat mengurangi kebisingan di lingkungan. Namun, penggunaan mobil listrik juga memiliki dampak negatif pada lingkungan dalam hal produksi dan pembuangan baterai yang digunakan. Bahan baku dan proses produksi baterai dapat menimbulkan dampak lingkungan yang negatif, seperti polusi air dan tanah, dan penggunaan sumber daya alam yang besar. Selain itu, baterai yang tidak termanfaatkan dengan baik juga dapat mencemarkan lingkungan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk mengurangi dampak negatif penggunaan mobil listrik pada lingkungan dengan cara berkelanjutan dan bertanggung jawab. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sinta. Sebelum itu, saya kembalikan kepada teman-teman, apakah ada dari teman-teman yang ingin menambahkan jawaban dari kelompok kami? Jika ada, dipersilakan.
Baik, sepertinya tidak ada. Untuk itu kami kembalikan kepada Dewi. Apakah jawaban dari Sinta tadi dapat menjawab pertanyaan dari Dewi? Baik, terima kasih atas jawaban dari kelompok penyaji. Saya dapat mengerti. Baik, untuk selanjutnya yaitu pertanyaan dari Intan yang akan dijawab oleh Teva. Kepada Teva dipersilahkan. Baik, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Intan, di mana pertanyaannya yaitu, apakah ada pengaruh suhu lingkungan pada performa baterai mobil listrik dan bagaimana cara mengatasinya? Ya, karena suhu lingkungan dapat mempengaruhi performa baterai mobil listrik. Suhu yang terlalu rendah atau terlalu tinggi dapat mengurangi kapasitas baterai, memperpendek masa pakai baterai, dan bahkan mempercepat kerusakan baterai. Pada suhu rendah, resistansi internal baterai meningkat, sehingga baterai memerlukan waktu lebih lama untuk mengisi daya dan tidak dapat memberikan arus yang cukup untuk memenuhi permintaan saat berkendara. Pada suhu tinggi, elektrolit dalam baterai bisa menguap dan merusak sel baterai. Untuk mengatasi masalah ini, penting untuk menjaga suhu baterai pada rentang yang tepat. Banyak mobil listrik dilengkapi dengan sistem manajemen termal untuk membantu menjaga suhu baterai dalam rentang yang aman. Selain itu, parkir kendaraan di tempat yang teduh dan ventilasi yang cukup dapat membantu mencegah peningkatan suhu pada baterai. Selain itu, perlu diingat bahwa pengisian baterai pada suhu yang terlalu rendah dan terlalu tinggi dapat merusak baterai. Jadi, dipastikan untuk mengisi daya baterai pada suhu yang ideal sekitar 20-25 derajat Celcius. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Teva. Sebelum kami mengembalikan kepada Intan, apakah ada dari teman-teman yang ingin menambahkan jawaban dari Teva? Baik, sepertinya tidak ada. Untuk itu kami kembalikan kepada Intan. Apakah jawaban yang diberikan Teva tadi dapat menjawab pertanyaan dari Intan? Baik, terima kasih. Jawabannya sudah dapat menjawab pertanyaan dari saya. Baik, untuk pertanyaan ketiga yaitu pertanyaan dari Yola yang akan dijawab oleh Dila. Kepada Dila dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Yola, di mana pertanyaannya yaitu berdasarkan pada PPT kelompok penyaji tentang daya total mobil listrik, mengapa kawat yang dibengkokkan dapat menghasilkan tenaga putar untuk memutar kumparan, dan apa saja faktor yang dapat mempengaruhi